Baik, mari kita membuka acara yang penuh syukur ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang boleh kekandung, haleluya. Berkat kapanpun kami berada, terlebih di mana kami dipanggil dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa Agung Santo Dominikus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih banyak kepada Sister Rosi, dan boleh langsung dilanjut kata sambutan dari Sister Rosi sendiri. Nah, para suster yang saya hormati, saya kasihi, dan terlebih kaula muda semuanya yang hadir di sini, yang saya kasihi, saya banggakan. Dan yang sangat istimewa hari ini telah hadir bersama kita, yaitu Romo Andre. Luar biasa. Terima kasih Romo Andre yang sudah berkenan memberikan ruang dan waktu untuk kita pada petang hari ini. Baik. Romo, para suster dan teman-teman yang terkasih, acara ini terselenggara bukan karena tanpa tujuan,
Namun tentunya kita semua
dan teman-teman, serta juga saya lihat ada Dominikan Awam. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat datang dan selamat malam. Kini kita tiba mengikuti talkshow yang kita tunggu-tunggu ya, dengan tema media sosial menjadi sarana pewartaan. Pada acara talkshow ini, kita akan ditemani oleh Romo Andre. Tadi sudah perkenalan, Romo Andre Kurniawan OP. Nah, yang mungkin di antara kalian sudah ada yang kenal, mungkin juga ada yang belum kenal, tapi tadi sudah perkenalan, pasti sudah kenal ya. Beliau sekarang tadi sudah diungkapkan di mana lalu tugasnya apa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada talkshow. Oke, ya. Romo Andre, kita langsung saja ya, santai aja ya ngomongnya, tidak usah, tidak usah, maksudnya tegang-tegang, kita santai saja, talkshow santai. Nah, Romo di sini tuh ada kebetulan tuh kan pada hari ini adalah Hari Komunikasi Sosial Sedunia tuh. Bapak Paus Fransiskus memberi tema besar setiap tahunnya. Nah, sebagai Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Mengapa sih dalam satu tahun ada satu hari Minggu membahas Hari Komunikasi Sosial Sedunia? Menurut Romo itu bagaimana Romo? Biar kaum muda juga memahami apa sih Hari Komunikasi Sosial Sedunia itu. Begitu Romo. Iya, terima kasih Suster. Ini tahun yang ke-55 ya. Di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini ditetapkan itu tahun 67, tanggal 7 Mei. Waktu itu hari Minggu, ya kurang lebih 1 minggu sebelum peristiwa perayaan pesta Roh Kudus turun atas para rasul Pentakosta. Itu umumnya 1 minggu sebelum peristiwa itu, di mana pertama kalinya memang dirayakan seperti itu. Harapannya tentunya ya kan Roh Kudus menerangi kita, menguatkan kita untuk bisa menjadi pewarta. Kan kalau kita terima Roh Kudus siap untuk diutus, begitu kalau Karmen Krisma. Jadi bagaimana juga kita punya perhatian yang khusus untuk gereja punya benar-benar terkait dengan umat manusia dan sejarahnya. Dan ingin sungguh-sungguh memperhatikan media komunikasi dan sangat besar kekuatannya. Kalau kita lihat waktu itu Konsili Vatikan II, gereja punya banyak perubahan pada masa-masa itu. Kita bisa lihat gereja yang tadinya jauh, gereja sungguh-sungguh mendekat. Dari mana? Dari bahasa. Bahasa dulu bahasa Latin, menghadap misa juga kita pakai cara yang Konsili Trente, menghadap ke tabernakel. Banyak hal perubahan-perubahan lain di masa-masa itu. Juga ada Nostra Aetate, artinya dokumen gereja di mana gereja juga menyapa agama-agama yang lain. Jadi bagian juga untuk meraih suatu kebenaran. Kita bersama-sama untuk bisa melihat keadaan di dunia saat itu, untuk bisa memperkaya kehidupan dunia dengan nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan juga akhirnya mengurangi efek-efek yang negatif dan menyebarkan nilai-nilai yang luhur. Nah, inilah kenapa gereja punya fokus yang luar biasa pada saat itu. Sehingga akhirnya terus berlanjut dari tahun yang ke-1, tahun kedua, tahun ketiga punya tema yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dunia pada saat itu. Ya kan, dari waktu itu Paulus yang dilanjutkan dengan Paus yang berikutnya, Yohanes Paulus kedua. Tiap paus situasinya pasti punya fokus yang berbeda. Dan mereka ingin menekankan bagaimana gereja juga punya kehadiran di dunia, khususnya dalam bidang media. Karena kan kita bisa lihat dulu itu komunikasi sangat terbatas. Tiap-tiap tahun ada kemajuan demi kemajuan. Kalau tidak kita ikut serta berperan serta dalam
bidang ini gereja pasti akan juga ketinggalan. Dan bagaimana bisa menyebarkan, katanya tugas utama kita adalah kabar gembira, kabar sukacita. Kalau yang terjadi adalah kabar-kabar yang bukan gembira, bagaimana? Dikalahkan oleh kabar-kabar yang tidak benar, bagaimana? Kan gereja juga harus terlibat, harus masuk ke dalam. Makanya tahun ini yang ke-55 diadakan di hari ini tentunya 1 minggu sebelum Pentakosta. Dan Paus Fransiskus pilih temanya datang dan lihatlah. Kenapa Paus memilih tema ini? Karena sekarang kita ini media komunikasinya semuanya media online. Jadi kita kadang-kadang ya kan langsung ambil dari sana, ambil dari sini, berita ini, berita begitu. Langsung kita bisa jadi wartawan. Langsung kita bisa menjadi pewarta kabar. Mau kabar yang mana? Kabar yang benar atau kabar yang hoak? Kabar yang sukacita atau kabar yang membuat orang takutan, keputusasaan? Semuanya jadi pilihan kita. Bagaimana Paus ingin kita sungguh-sungguh bisa mewartakan kabar yang benar, kita harus datang, kita harus lihat, meskipun dalam keterbatasan kita masing-masing. Ini kan dari Injil Yohanes 1, bab 1 ayat 46. Ini mengisahkan murid-murid pertama Tuhan. Lalu bagaimana Filipus, Nathanael ingin tahu, dia kan diajak berjumpa dengan Tuhan Yesus, ikutin Tuhan Yesus, di mana kan kau tinggal. Lalu kan mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, come and see, datang dan lihat. Jadi kalau kita mau melihat apa yang terjadi dalam realitas, kita harus datang, kita harus lihat, kita harus bawa hati kita di mana tempat, siapa, bagaimana yang ingin kita wartakan. Jadi itulah yang diharapkan, jangan hanya comot sana, comot sini, dengar sana, dengar sini, mau begini, terus mau kita langsung posting, langsung sebarkan. Ya kan, kita harus sungguh-sungguh nggak asal comot dan asal sebar, asal wartakan, tapi sungguh-sungguh kita datang, kita lihat, berjumpa dengan Tuhan, apa yang harus kita wartakan, dan kita bisa menjadi pewarta kabar sukacita. Itu yang Paus harapkan, apalagi di masa-masa pandemi ini dengan penuh keterbatasan. Kadang-kadang malah kita menyebarkan, mewartakan kabar-kabar yang harusnya penuh dengan sukacita, yang positif, bukan justru yang memberitakan kabar-kabar yang menakutkan dan membuat kita jadi putus asa. Itu suster kira-kira. Iya, terima kasih, Suster. Terima kasih, Romo. Berikan aplaus kepada Romo. Iya. Kalau yang saya tangkap begini, Romo ya. Jadi media komunikasi sosial itu tujuannya untuk memperkaya nilai-nilai kebenaran ya, Romo ya. Mengurangi nilai negatif dan menyebarkan nilai-nilai luhur. Nah, langsung ke pertanyaan berikutnya, Romo. Karena tadi kan dikatakan mengurangi nilai negatif dan menyebarkan nilai-nilai luhur. Nah, di sini tuh pada saat ini kan kaum muda sangat lihai menggunakan media sosial berbasis internet seperti IG, Facebook, YouTube. Terlebih saat ini yang sangat booming yaitu TikTok, Romo. TikTok. Bagaimana menurut pendapat Romo, orang-orang muda, kaum muda menjalankan pesan Bapak Paus tadi, menyebarkan nilai-nilai luhur, mengurangi hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana menurut Romo? Jadi datang dan lihatlah, berkomunikasi dengan hal-hal media tadi. Bagaimana menurut Romo? Begitu, Romo. Menurut saya, ya kan, sekarang ini kan dunia semakin banyak yang berbeda ya. Karena masa-masa sekarang pandemik ini, kita juga kalau sempat nonton The Social Dilemma, itu juga bagaimana film yang luar biasa menceritakan bagaimana hidup kita ini bukan milik kita lagi. Ya, tantangannya, cobaannya, seperti kita dipengaruhi oleh media. Seperti ada monster yang menciptakan ini kan dunia kita. Apakah kita harus menghentikan media sosial ini?
Ya, nggak perlu. Tapi kita harus berdamai, harus menerima. Ya, kadang-kadang masalah tantangannya bagaimana caranya untuk bisa kita menerima, kita bisa jalankan tugas kita sebagai orang Kristen. Ya kan? Tentunya kita jangan terjebak sehingga kita kehilangan privasi kita. Yang mana yang boleh dipublish, mana yang tidak boleh. Kadang-kadang semuanya kita mau eksis, padahal itu privasi kita. Mentang-mentang kita mau semuanya, apa yang kita lakukan, biarin semua orang tahu. Apalagi kalau ditambah lagi mengejar monetary atau monetisme itu kan bisa, kalau banyak pengunjung kita bisa tambah dapat ini dapat itu ya kan. Bahkan sekarang dengan TikTok aja ya kan orang bisa dapat cari uang ya kan dengan begini begitu. Nah itu yang pertama-tama kita harus ingat, jangan terjebak kan kita kehilangan privasi. Kita juga punya privasi masing-masing. Jadi kita adalah generasi yang kadang-kadang jadi cepat lupa, dan kita jadi semuanya kita merasa pokoknya hebat, pokoknya buat kita terkenal dan sebagainya. Jangan-jangan ini menjadi suatu kecanduan buat kita. Jadi benar-benar kita harus sadar, itu yang kita harus ingat pesan saya. Apalagi sekarang media sosial udah macam-macam ya. Jaring sosial ada Facebook, Twitter, LinkedIn, jaringan berbagai media, ada Instagram, Snapchat, ada YouTube, forum diskusi ada ya Reddit, Quora dan sebagainya. Jaringan kurasi konten ada Pinterest, macam-macam sekarang, termasuk juga TikTok saat ini yang luar biasa ya. Ya buat saya bagaimana kita bisa ya kan bukan terjebak, tapi kita harus berhati-hati untuk bisa menjadi pewarta belas kasih, pewarta cinta kasih. Kalau kita orang lihat TikTok kita, program kita, orang jadi happy, bukan hanya untuk menunjukkan diri kita bisa ini, bisa begitu, begini dan begitu, tapi membuat ya semuanya menjadi bahagia. Ya, semuanya menjadi ada kabar sukacita ada di sana. Tapi hati-hati yang tadi saya katakan, masalah privasi, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, kita harus jaga benar-benar. Dan yang paling utama, indikatornya, tolak ukurnya, buat saya bukan untuk cari kepentingan diri sendiri, bukan untuk cari supaya kita dapat lebih hebat lagi dapat uang. Tapi bagaimana juga bisa bersamaan, bukan semata-mata hanya untuk duniawi, tapi jangan lupa kita harus jadi pewarta surgawi. Wujud nyatanya, bagaimana caranya? Banyak, ya kan? Buat saya perjumpaan kali ini ya suatu hal yang positif, suatu hal yang bagus. Kita bisa lihat para suster semuanya bekerja untuk acara ini, itu yang membuat saya senang. Ada komunitas yang memang bersama-sama kita ingin menyapa kaum muda, bukan pribadi. Ya kadang-kadang yang saya lihat ini, saya melihatnya kadang-kadang kok dengan adanya media sosial ini, ya sekarang itu makin banyak, makin hebat ya kan. Ada suster yang punya followers banyak, promo yang punya followers banyak, program begini, program begitu. Bagaimana? Itu bagus. Saya nggak bilang itu jelek, itu bagus. Ya program-program yang kita buat ini harus direncanakan, ya harus dipikirkan, dimatangkan, benar-benar menjadi pewarta kabar sukacita, bukan asal aja. Ada ini langsung video, langsung foto, langsung ini. Bagaimana hasil dari refleksi kita juga kita pikirkan kembali, ini cocok enggak? Ini pas enggak? Ini ada masalah-masalah yang menyinggung enggak? Ya, jangan kita kejar untuk followers, orang likes. Tapi yang kita kejar adalah bagaimana bisa membuat orang bersukacita. Begitu, suster, kira-kira. Iya, terima kasih Romo. Berarti media sosial itu menjadi sarana kita untuk mewartakan Tuhan ya Romo ya, bukan untuk mencari followers, mencari likers, mencari uang, begitu Romo ya. Dan berdamai dengan media sosial itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Romo. Nah, karena ini juga momen di mana kita akan mengumumkan pemenang TikTok. Kita juga membuat acara TikTok Romo. Tapi kita TikTok rohani, nah, judulnya TikTok rohani.
Nah, dari 1.000 peserta lomba, kita Waduh. memilih 10 terbaik. 10 terbaik dan 9 yang dapat Itu lebay ya. dan 9 yang dapat hadiah. Nah, pada saat ini kita akan mengumumkan satu pemenang. Pemenangnya dari juara 3 dulu ya. Jadi yang 2, 1, dan yang lain-lain nanti menyusul. Oke, pemenangnya adalah Eng. Juara 3. Sabar ya, kita masih melihat. Kita saksikan videonya baru disiapkan. Siapa yang Oke, ya. Kira-kira ini siapa ya? Memi. Iya, silahkan. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Iya, itulah pemenang juara 3. Berikan dulu aplausnya kepada saudari Katarina Emi. Terima kasih. Selamat ya, Emi ya. Terima kasih untuk perjuangannya membuat Selamat, Kami ya. Nanti untuk hadiahnya silakan hubungi Suster Laurencia, di mana nomornya ada di dalam player. Hubungi Suster Laurencia. Oke? Iya. Memi dari mana itu? Memi dari mana? Memi dari mana ya? Asrama Putri, Suster. Oh, Asrama Putri. Disebutkan Dari mana ya? Asrama Putri. dari mana? Wonosari, Suster. Yang di Ya, kenalan Memi, kenalan. Aslinya mana, Memi? Memi ini banyak teman di sebelahnya. Memi. Asalnya dari mana? Tuh, yuk kenalan yuk, kata Niko nih. Niko nih pengen kenal kalian loh. Kenapa sih kenalannya? Memi mana, Kenal Memi? tanda sayang, Suster. Nah, tanda sayang. Kenal itu. Halo. Ya. Ya, gimana? Memi, di manakah dirimu? Gimana? Memi. Oh, Memi. Oh, Memi. ini Esdom. Memi Esdom ini. Iya, Suster. Iya, Asdom. Wah, Asrama Asdom. Dominikus. Oke, silahkan Memi perkenalan dulu. Biar suster-suster kenal gitu loh. Selamat sore, Romo, Suster, dan teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Memi. Selamat sore. Selamat malam. Iya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Memi. Berasal dari Kalimantan Barat. Sekarang saya tinggal di Asrama Putri Santo Dominikus. Wow. Kalimantan Baratnya mana tuh? Kalimantan Barat, dicari. Mana? Oke ya, terima kasih Memi. Nah, untuk teman-teman semua, jika ada pertanyaan, penasaran nih mau tanya ke Romo tentang media sosial itu untuk apa sih? Silahkan boleh raise hand dan juga boleh tulis di room chat Zoom. Monggo. Jadi kalau kalian misal penasaran, silahkan, nggak apa-apa. Mulai dari sekarang. Stay tune. Oke ya, kita lanjut lagi ya Romo ya. Kita masuk ke sesi berikutnya.
masih media sosial loh Romo ya. Saya tuh penasaran Romo ya, kita tuh kan disebut ordo pengkhotbah tuh. Kita sebagai pewarta. Nah, bagaimana Romo sebagai Dominikan mensikapi media sosial yang saat ini sangat berpengaruh besar pada dunia kaum muda? Seperti dalam spiritualitas kita OP, semangat OP, katanya kan kita terbuka dengan perubahan zaman, membangun jejaring yang sehat dan bermanfaat. Nah, bagaimana Romo mensikapi hal ini pada saat ini di mana sangat berpengaruh media sosial? Begitu Romo. Di-unmute dulu Romo. Selamat ya Rama. Sorry. Terima kasih, Suster. Ini kan media sosial adalah suatu sarana teknologi dunia baru yang berani yang kita harus hadapi, bukan harus kita hindari. Itu yang pertama. Dan kita bisa lihat sekarang ini jumlah pengguna jejaring sosial ini meningkat kurang lebih ya kan sekarang ini 3,78 miliar di tahun 2021 ini. Dan diperkirakan kurang lebih 4,41 miliar di tahun 2025. Naik terus, ya kan? Dan yang mencengangkan, ini perkiraan penelitian, bahwa nanti di tahun 2030, sekitar 50.000 miliar perangkat terhubung yang akan digunakan di seluruh dunia. Menciptakan suatu networking atau jaringan yang smart. Ya, sekarang kan sudah ada smartphone, sudah macam-macam lah, mau 5G, mau yang lain-lain ini. Keduanya ada di dalam rumah, di luar rumah, kurang lebih bagi populasi, kurang lebih yang nanti ke depannya bisa ya 9 miliar ya populasi dunia ke depan terus meningkat. Dan bagaimana kalau kita lihat juga berdasarkan penelitian ya 62% gereja menggunakan jejaring sosial saat ini untuk berhubungan dengan orang-orang individu yang di luar umatnya. Dan kurang lebih menurut Lifeway Research 73% menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan umatnya. Jadi pihak gereja pun sekarang ini udah 73% semuanya punya media sosial dibandingkan sebelum masa-masa COVID, ya kan? Masih tidak terlalu banyak. Waktu itu saya sudah prihatin. Ini kok ya di media sosial lebih banyak kabar-kabar yang belum bisa dikatakan ini kabar sukacitanya masih kalah banyak dengan kabar-kabar yang lainnya. Tapi sekarang kita bisa lihat, mau bisa aja milih mau yang mana. Mau renungan, mau juga doa, mau novena, mau lagu, semuanya sekarang sudah banyak. Ya, gereja mayoritas sudah hadir secara online sebagai alat untuk sarana menyapa umat. Ini suatu revolusi yang luar biasa. Dan bagaimana kita sebagai seorang pewarta, seorang Dominikan, yang motonya adalah veritas, mewartakan kabar kebenaran, bisa juga hadir dalam karya pewartaan ini. Di mana intinya, ibaratnya, kalau saya selalu mau cara yang paling gampang buat saya itu sebuah HP yang dipakai terus. Kalau malam, ya harus kita charger. Harus charge, harus di-charge. Supaya pagi sampai sore bisa dipakai. Untuk bisa mewartakan kabar sukacita, hidup kita kan juga harus seimbang. Antara yang kontemplatif, yang aktif menjadi ciri khas spiritualitas kita sebagai seorang Dominikan. Artinya, kontemplatif itu apa, Romo? Ya, kita punya waktu untuk juga berdoa, dekat dengan Tuhan, itu berbicara kepada Tuhan. Kalau kita terus aja habis waktu kita dunia media sosial, untuk kerja dan kerja, kapan kita bisa punya energi, punya pikiran, punya satu hati dengan Tuhan, menjadi pewarta kata-katanya Tuhan? Kan perlu waktu untuk berdoa. Ada dalam bahasa Santo Benedictus atau ya di para kontemplatif, para rahib itu ora et labora. Kalau bahasanya Dominikan,
Itu ada berbicara kepada Tuhan pada waktu kita berkontemplasi. Ada berbicara tentang Tuhan pada waktu kita berjejaring, bermedia sosial, berinteraksi, beraksi, berkarya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa lihat kecenderungannya nanti akan naik terus. Ini orang menggunakan media sosial, orang menggunakan pewartaan dengan cara yang sekarang yang kita bicarakan ini. Tapi bagaimana kita mau berkarya, kita perlu tenaga, perlu di-charge, perlu kita berbicara kepada Tuhan. Untuk bisa akhirnya yang kita sampaikan adalah benar-benar katanya, sabdanya Tuhan, yaitu veritas, kebenaran. Kira-kira itu semoga bisa membantu, suster. Jadi kita mesti kita bersyukur ya. Saya bersyukur ya kan, tadi saya katakan saya senang karena para suster sudah mulai terlibat. Ya, kita mesti lihat ya kan, kita mesti ikut ambil bagian, bukan hanya satu suster. Ini coba kita bisa lihat sekarang di komunitas Pandega, dari suster yang muda, suster yang junior, medior, semuanya sudah bisa TikTok kan, sudah bisa IG-an sekarang saya lihat. Ya, suatu hal yang baik, yang positif. Tapi tetap terus kita jangan lupa, jangan sampai terus-terus TikTokan, IG-IG-an, medsos-medsosan, lupa kita untuk berbicara kepada Tuhan. Itu yang paling penting, ya kan? Juga buat teman-teman yang lain. Kadang-kadang kita lupa waktu kita 24 jam baginya berapa lama kita ini bermedia sosial tiap hari. Berapa lama kita berbicara tentang Tuhan? Atau mungkin berbicara bukan tentang Tuhan lagi. Gosip atau ngomongin yang jelek-jelek, menakutkan orang. Itu sudah. Kenapa bisa begitu? Karena kita kurang berbicara kepada Tuhan. Kalau kita berbicara kepada Tuhan sering, ya kan, dekat. Ketika kita salah, ketika kita jauh, kita ngomong, itu langsung udah, ngomong yang kurang tepat, kita langsung udah ada, wah iya. Udah langsung ada yang ngerem. Udah ada langsung tanda rambu-rambu. Kira-kira begitu. Jadi, semoga ya, ini suatu perjalanan yang baru, kita bisa menyesuaikan dengan cara yang baru. Dan saya juga lihat, dengar, bahwa juga ada panggilan-panggilan baru lewat para suster yang bermedsos, ya kan? Kalau dari kemarin-kemarin tahun-tahun yang sebelumnya, sebelum COVID mungkin sedikit, yang panggilannya aspiran atau postulan, sekarang katanya tahun ini banyak, ya puji Tuhan. Saya lihat juga di kongregasi-kongregasi yang lain, ada banyak perkembangan, pertumbuhan untuk panggilan. Karena ya menyapa orang muda yang sekarang mainnya main jejaring medsos ini, supaya bisa menyentuh, menyapa mereka, dan juga bisa mewartakan kabar sukacita, untuk bisa ajak mereka juga bisa menjadi pewarta kabar sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Romo, luar biasa ya. Penjelasannya sangat luar biasa, memukau wawasan kami para suster dan juga teman-teman kaum muda. Di chatroom saya lihat beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Cindy Gupita. Romo, suster, nah berarti suster juga ya. Izin bertanya, bagaimana cara terbaik ini kepada Romo? Bagaimana cara terbaik agar kami sebagai kaum muda lebih mudah menyaring atau memilah segala sesuatu yang ada di media sosial, agar media sosial itu tidak merubah atau mempengaruhi etika kami? Nah, ini pertanyaan kepada Romo dari Cindy Gupita. Monggo Romo. Kita bisa lihat, ya kan, Yesus mengutus murid-muridnya untuk bermisi, untuk mewartakan kabar yang baik. Ini adalah pesan, ya kan, kabar sukacita, kabar gembira. Itu kan kita sudah tahu tugas kita masing-masing sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dan cara berabad-abad, metode ini caranya berubah-ubah. Bagaimana zaman dulu, ya kan, Paulus dengan menyurati umat-umat yang sudah disapa, yang dikunjungi, dia datang langsung. Dia pergi ke sana, kunjungi. Ketika pergi ke tempat yang lain, di sini banyak masalah lagi, tantangan lagi. Dia kirimin surat, harus begini, harus begitu. Itulah, makanya dalam perjanjian baru, surat-surat Paulus kurang lebih sepertiga dari perjanjian baru mengisahkan untuk nasihat-nasihat, motivasi-motivasi,
masalah iman, itu kan caranya untuk bermedia atau berkomunikasi saat itu. Saat ini, ya dengan cara tentunya yang dengan sarana komunikasi di zaman yang berbeda, ya Paus Fransiskus mengatakan komunikasi adalah sarana untuk mengungkapkan panggilan misionaris untuk gereja, ya kan? Jadi pewarta kabar sukacita. Jadi jaringan sosial adalah salah satu cara untuk mengalami panggilan ini, untuk menemukan keindahan iman, keindahan bertemu dengan Kristus, sehingga gereja mampu membawa kehangatan dan menggerakkan hati umat yang membutuhkan. Jadi bagaimana kita harus caranya untuk bisa sekarang ini kita bisa lihat gereja sudah bermigrasi, ya kan, menjadi gereja online, membangun komunitas seperti yang sekarang ini suster lakukan, ya kan, komunitas virtual, bisa menyapa orang-orang ada di Baciro, ada di Magu, ada di Wonosari, ada di Kalimantan, ada di tempat-tempat lain, ya kan, bisa berdoa tadi juga secara online. Sekarang gereja menjadi tanpa batas dan tidak lagi terikat dengan batasan geografis. Aduh, perjalanan jauh, karena semua sekarang bisa Zoom. Saya mau panggil pembicara ini, pembicara itu tinggal bilang. Mereka langsung bisa berkomunikasi. Komunitas paroki virtual sudah semakin menjadi-jadi, ya kan? Bisa pindah dari tempatnya satu, mau bisa di sini, bisa di situ. Nah, buat saya, bagaimana kita, ya kan, orang muda juga bisa terlibat. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi penggembira, tapi harus ikut terlibat aktif, bantu di paroki, di komsos, atau bantu di penggerak jejaring yang punya tim, kelompok, untuk bisa menjadi pewarta kabar sukacita. Tidak hanya kita sendiri itu nggak mampu, ya. Namanya juga jejaring sosial. Kita harus punya tim, punya kelompok, untuk matangkan apa yang kita punya kekhususan, ingin kita wartakan. Dan selain itu, jangan lupa, kita mau menjadi pewarta kabar sukacita, berbicara tentang Tuhan, kita harus sering juga berbicara kepada Tuhan. Di Pontianak kita punya kelompok, ya, baru bergabung dalam Komsos di Keuskupan Agung Pontianak, namanya Kapon, Katolik Pontianak. Ya, mereka selain punya Instagram, mewartakan kabar berita tentang Keuskupan Agung Pontianak, Ekaristi, perayaan-perayaan misa, dan juga pengumuman-pengumuman yang lain di Keuskupan dan kehidupan menggereja di Keuskupan Agung Pontianak. Tim ini yang saya puji, yang saya bersyukur, mereka juga punya waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Mereka ada berdoa rosario bersama, ada juga mereka bertemu untuk merencanakan program-program bersama, untuk bagaimana mematangkan apa yang ingin mereka wartakan. Jadi buat saya, ya, tidak hanya memberitakan, mewartakan, berbicara tentang Tuhan, tapi kita juga punya waktu untuk berbicara kepada Tuhan bersama-sama. Kalau memang kita sendiri, kita juga harus bisa mengatur. Kalau komunitas, kita menamakan grup medsos kita, suatu komunitas ada timnya, kita juga harus punya waktu misa bareng, doa rosario bareng, ngobrol-ngobrol bareng dalam komunitas. Ya, ini adalah kekuatannya. Begitu, Suster, kurang lebih. Terima kasih. Iya, terima kasih, Romo. Nah, ternyata ini juga masih ada pertanyaan, Romo, di chat room, Romo. Dari Suster Theodora. Bagaimana menyikapi atau menanggapi pesan Paus? Yang mana tadi temanya, datang dan lihatlah. Berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya, Romo. Padahal situasi saat ini kan komunikasi kita menggunakan medsos dan kita dibatasi untuk berjumpa secara fisik karena pandemi. Menurut Romo ini bagaimana, Romo? Katanya datang, lihatlah, datang. Padahal sekarang kan masa pandemi, tidak boleh kita datang-datang. Nah, itu mungkin sepertinya pertanyaannya. Begitu, Suster Theodora, ya? Iya. Monggo, Romo. Salah satu tema yang Paus katakan adalah menghabiskan sol sepatu, turun ke jalan.
Kalau kita ya kan mikirnya turun ke jalan, langsung berhadapan, itu ya kan membatasi ya. Artinya datang dan lihat itu punya berbagai macam cara. Inilah kita harus pertama-tama fokuskan, datang dan lihat, inilah cara iman Kristiani yang dikomunikasikan sejak pertemuan awal di tepi danau Sungai Yordan dan danau Galilea, begitu kata Paus. Ya kan, untuk murid-murid pertama. Jadi kita mesti lihatnya itu konteksnya. Dan yang kedua, bagaimana yang kita mesti juga pakemkan, Injil ini sebagai berita, bukan dari yang lainnya. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan, ya kan, Tuhan dalam pemberitaan kita. Meskipun ada batas, tidak bisa kita datang. Tapi bagaimana cara kita menyapa, cara kita, meskipun dari online seperti ini, kita bisa berbicara dari hati ke hati. Dari tidak hanya kita comot berita ini, tadi yang saya bilang, ambil berita ini, langsung kita sebarkan. Contohnya apa? Contohnya, lihat Facebook, Instagram, berita ini, wah begini, wah seru nih, berita ini bisa nambah follower saya nih, bisa hebatin saya nih. Nah itu mesti hati-hati. Kita mesti lihat dulu, jangan mementingkan nomor satu, follower tambah banyak, like tambah banyak, ningkatin jumlah kita. Kita harus juga memikirkan visi, misi untuk media sosial kita itu apa sih? Apakah hanya untuk cari followers atau untuk memberitakan kabar baik? Nah, itu yang kita mesti pakemkan dulu. Dan akhirnya kan kita bisa cara menyapanya kalau kita sudah punya visi dan misi untuk misalnya medsos kita untuk komunikasi orang muda, kan caranya berbeda, cara menyapanya. Untuk iklan juga berbeda. Untuk kabar berita kan juga berbeda. Jadi kalau kabar gembira artinya kan kita harus menyapa sungguh-sungguh, tidak dengan keterbatasan masa-masa pandemik ini, Suster. Tapi justru pandemik ini menjadi tantangan buat kita menghabiskan sol sepatu turun ke jalan. Buat saya adalah kita punya banyak waktu untuk menuliskan berita yang ingin kita sampaikan. Dengan kita mau benar-benar untuk memverifikasi, berbicara kepada Tuhan, untuk kita menyapa sungguh-sungguh. Ada yang sakit, ya kan? Kita benar-benar sapa, kita benar-benar hibur, kita benar-benar doakan. Jangan, wah Romo nggak bisa kan orang sakit sekarang kita harus ke sana bagaimana? Yang kata Paus ini, datang dan lihat, kan nggak boleh. Ya betul, tapi kan ada caranya. Seorang yang tiba-tiba pada waktu masa pandemik, itu telepon, bilang sama saya, Romo, saya takut sekarang ke rumah sakit, nggak bisa ini sekarang, aduh saya takut semuanya. Ya udahlah, dengan keterbatasan, saya ayo Pak, kita berdoa. Saya telepon, video call, kita berdoa ya, doa untuk orang sakit. Lalu nanti Bapak ikut rosario sama-sama saya ya. Nanti Bapak ikut misa ya sama-sama saya. Kita intensikan untuk Bapak. Artinya kan caranya banyak gitu loh untuk datang dan lihat. Meskipun dengan cara yang sekarang ini penuh keterbatasan. Itulah menghabiskan sol sepatu kita turun ke jalan. Itu Suster kira-kira. Ya, baik Romo. Gimana Terima Suster Theo? kasih, terima kasih. Ada pencerahan, ada solusi untuk mindset saya. Oh Terima iya. kasih. Oke, terima kasih Romo dan Suster. Berarti datang dan lihatlah, bukan dalam arti kita langsung terjun secara fisik ya Romo ya. Kita bisa tadi menyapa, mendoakan lewat media sosial. Begitu ya Romo ya? Oke. Ya, karena berikutnya tuh Alenia, berikut yang Paus katakan itu adalah peluang atau jebakan di website. Ya kan, yang ingin kita wartakan ini suatu peluang untuk mewartakan kabar gembira atau menjadi suatu jebakan yang membuat kita jadi tersesat gitu loh. Itu yang dikatakan Paus. Syukurlah berkat internet kita punya kesempatan menceritakan hal apa yang kita lihat dan apa yang terjadi di depan mata dan berbagi kesaksian. Itulah yang dia inginkan ya. Jadi harus
sungguh-sungguh menjadi sarana ampuh yang menuntut kita semua bertanggung jawab sebagai pengguna dan sebagai pemakai. Jangan kita membabi buta, ya kan? Semuanya kita tabrak. Yang penting followers, yang penting likes, yang penting monetisasi. Itu yang kita harus berhati-hati. Iya, baik Romo. Luar biasa ya membuka wawasan kami kembali. Ya, ini ada sepertinya saya lihat tamu baru ya. Selamat datang para suster. Masih ada suster yang baru datang dan juga ada Romo Ipeng ya. Romo Ipeng MSF. Selamat datang Romo. Oke, nah masih ada beberapa pertanyaan di chatting, tapi sebelum kita Romo nanti menjawab pertanyaan di chat, kita juga akan mengumumkan juara kedua TikTok Rohani. Penasaran? Kira-kira siapa yang juara duanya? Nah, kita saksikan siapa yang menjadi juara kedua. Monggo silakan Suster Laurencia. Tahu nggak sih salah satu gereja yang menjadi inspirasi, yaitu Santo Dominikus. Santo Dominikus memberikan 6 contoh semangat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa aja ya 6 semangatnya? Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah belajar. Yang ketiga adalah demokrasi. Yang keempat yaitu bela rasa. Yang kelima persaudaraan dan kegembiraan. Yang keenam, memulai dari apa yang ada dengan memanfaatkan barang di sekitar kita. Nah, itu tadi 6 semangat Santo Dominikus. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih salah satu gereja yang menjadi inspirasi, yaitu Santo Dominikus. Santo Dominikus memberikan 6 contoh semangat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa aja ya 6 semangatnya? Yang pertama adalah Iya, selamat kepada Wanda Putri. Mana ini Wanda Putri nih? Provisiat ya. Ya, mana? Perkenalan dulu Wanda Putri nih. Sebelumnya terima kasih kepada para suster sehingga saya bisa ikut lomba ini. Nama saya Wanda Putri, saya dari Bandung. Sekarang saya tinggal di asrama Biara Suster-Suster Santa Maria Cirebon. Provisiat ya. Gimana perasaannya Wanda? Kenapa Sus? Gimana perasaannya? Banget Sus, kaget. Provisiat ya. Oke, iya. Nanti berikutnya akan kita umumkan siapa lagi pemenangnya dan siapa yang Oke ya. Suaranya suster. Oh iya. Di chat room ada 2 pertanyaan yang bagi saya ini sama dari Jovianto dan Nicholas Abimanyu. Nah, mau bertanya Romo, apakah sarana media sosial sudah menjadi alat pewartaan yang membangun komunikasi? Lalu ada Nicholas Abimanyu mengatakan, bagaimana kita mengajak orang-orang muda lainnya untuk menjadi pewarta dalam bermedia sosial? Begitu Romo. Bagaimana mengajak orang muda untuk menjadi pewarta sosial, media komunikasi? Iya. Ya, ini kan dunia orang muda, katanya sekarang zaman milenial ya. Bagaimana kita bisa sama-sama untuk bisa mengarahkan kabar sukacita bisa tersalurkan,
Karena kan pilihan, semuanya ini pilihan. Kita sekarang aja, saya yang bicara ada pilihan. Sambil makan, sambil dengar, sambil jalan, sambil ini juga suatu pilihan. Mau didengerin, masukin keluar kanan juga suatu pilihan. Tapi bagaimana pilihan ini kita arahkan? Karena dulu sih saya prihatin ya, sebelum masa-masa pandemik ini, pasti dunia sekuler di medsos lebih banyak daripada dunia spiritual. Sekarang karena kesulitan untuk misah, berjumpa, dan juga gereja menjadi gereja virtual seperti ini sudah semakin banyak. Tiap-tiap paroki sudah membenahi masing-masing itu komsosnya. Punya ini, punya itu, punya live streaming dan lain-lain. Ya kan semuanya sekarang jadi lengkap. Tapi bagaimana ya kan tetap ini kita masih kalah dengan bagaimana banyak orang yang juga memberitakan kabar-kabar yang tidak baik. Yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, terpecah belah, tidak damai, dan sebagainya. Inilah tugas kita anak muda, orang-orang milenial ini, untuk kita punya visi misi yang satu, ya kan, punya tim yang bagus, untuk bisa ajak mereka terlibat menjadi pewarta kabar sukacita. Ya, lagi-lagi saya senang dengan anak-anak muda, ya saya di Pontianak saya minta, wah jago-jago nih buat ini, buat video, buat desain. Ya, saya harapkan mereka juga bisa menjadi pewarta kabar yang baik. Di tengah-tengah mereka juga punya kesibukan untuk bereksis masing-masing di medsos mereka. Jadi, ajaklah kalau punya tim, ya kan, punya teman yang sehati sejiwa, kita bisa bersama-sama juga untuk mengajak mereka, ayo kita buat apa nih, kita bantu apa, kita bisa apa. Kita harus berkontribusi lah, kontribusi inspirasi, dorongan, nasihat, bimbingan, kerjasama, untuk bisa akhirnya kita menjadi juga bukan sebagai penonton, sebagai juga ikut yang harus aja ikut, tapi kita bisa jadi inspirasi banyak orang, ya kan? Dengan apa yang kita bisa buat. Happy loh kalau bisa buat itu orang tersentuh, orang like, orang suka, dengan kata-kata yang bagus kita buat, gambar atau foto yang kita ambil, video yang juga kita buat, itu kebahagiaannya luar biasa ya. Apalagi kalau kita rencanakan bersama dan kita matangkan. Kita lihat, kita kumpulin ini sosial evangelis atau media sosial yang kabar baik itu kita mesti tahu. Jangan sampai malah kita tahunya kabar-kabar gosip, kabar-kabar buat orang yang putus asa, kabar-kabar yang hobi doang, tapi kita nggak terlibat dalam kabar-kabar sukacita yang kita juga mesti tahu mana ini kabar-kabar sukacita yang membantu saya untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berkembang. Jadi orang-orang muda milenial harus memilih ya. Jangan sampai kita pilihannya malah hanya untuk hobi-hobi saja, untuk kesenangan happy-happy saja. Kita follow-nya follow yang seperti itu, bacanya baca yang begitu, atau bahkan bacanya baca yang membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi putus asa, membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Itu pilihannya yang tantangannya untuk orang-orang milenial zaman sekarang. Nggak seperti dulu, kita susah untuk akses informasi. Kita harus ke perpustakaan, punya waktu untuk belajar, cari informasi sana dan sini yang benar, yang mana yang benar, yang akurat. Sekarang yang nggak akurat, yang nggak benar begitu banyak. Pilihannya semakin banyak, menjadi semakin sulit buat kita anak-anak muda sekarang ini. Buat cara berdoa, kita bisa pencet. Mau berdoa apa? Novena apa? Ya kan? Punya barang baru, alat baru, caranya bagaimana? Kita bisa cari. Semua orang serba hebat sekarang, ya kan? Nggak perlu khawatir, kita mesti melihat manual, baca manual. Sekarang, kasih lihat, ini kamu nggak bisa buat pasang kameranya nih, saya kasih lihat sama anak-anak muda. Langsung mereka lihat play, gini, langsung bisa pasang, mereka bisa jalan cepat sekarang. Ya kan, pilihannya banyak. Tapi, jangan lupa, buat saya, kita juga harus terlibat aktif untuk jadi pewarta kabar yang baik. Kalau belum mampu berkelompok, tim, kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan kita malah habiskan waktu kita untuk yang meracuni, membuat kita susah memilih.
untuk menjadi pewarta kabar yang baik. Karena apa yang kita terima, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah akan terkopi dalam diri kita. Dan akhirnya kita kasih sama orang lain. Kalau kita terima jelek, terimanya kurang baik, terimanya membuat kita kesel, membuat kita marah, membuat kita kecewa, pasti kita jadi pewarta yang seperti itu. Jadi pilihlah dengan baik buat saya, ya kan, pewarta kabar yang baik, banyak pilihan-pilihan membuat sulit. Makanya perlu berbicara kepada Tuhan, supaya kita punya pilihan ini tidak jauh dari pilihan Tuhan, tidak jauh dari kata-kata Tuhan, apa yang Dia inginkan. Kita punya visi misi seperti ini, kita serahkan, kita bawa dalam doa supaya kita bisa menjadi apa yang Tuhan harapkan. Inilah tantangan dunia milenial sekarang ini. Dulu itu bisa kita dapat ya dari sekolah. Ada, kita diwajibkan untuk mengaku dosa, nerima komuni pertama, baca buku-buku rohani, dan lain-lain, dan sebagainya. Sekarang semuanya sudah ada. Meskipun ke sekolah kasih, mereka bisa cari lagi di media sosial. Nah, untuk itu, jangan kita malah apatis. Ah, udahlah, saya udah tahu dulu. Di sekolah udah kasih tahu itu guru agama. Kita harus tahu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dengan informasi yang sudah banyak ini sekarang. Jangan kita apatis untuk hal-hal yang spiritual, hal-hal yang inspiratif, yang membuat kita jadi berkembang. Karena apa? Kita diciptakan pada dasarnya baik. Kalau kita bisa menjadi berkat, berkat itu bahasa latinnya adalah bene dicere. Bene itu baik, dicere itu kata-kata, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa dapat berkat? Kita harus mendengarkan kata-kata yang baik, menerima informasi yang baik, dan akhirnya kita bisa juga berkata-kata yang baik, yang penuh berkat. Berikan bene dicere, kata-kata yang baik, dan berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Suster. Iya, terima kasih, Romo. Ternyata media sosial ini juga punya tantangan yang sangat-sangat banyak ya, Romo ya. Seringkali kita ya menggunakan media sosial membuat kita semakin apatis malah. Contohnya ya, Romo ya, saya itu juga merasa bahwa kadang dipergampang oleh media sosial. Akhirnya membuat saya semakin malas. Contohnya dalam kuliah ya, tolong dong teman-teman record, di-record oleh teman-teman dan kita tidak mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh dosen. Kadang seperti itu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi saya sendiri. Jadi mengabaikan begitu, menyepelekan. Padahal kita sudah dipermudah, gampang, diberikan sarana yang gampang. Kadang itu menjadi ya buat menyepelekan segala sesuatunya begitu, Romo. Ini sebagai tantangan yang sangat sulit. Ya, terima kasih, Romo. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi ada harapan, Romo. Ada satu peserta Japri memiliki harapan seperti ini, Romo. Dia memiliki harapan semoga melalui sosial media ini sosial media kaum muda semakin mengembangkan kepribadian. Nah, soalnya katanya itu, soalnya sering menyinggung pihak manapun dan juga tidak kecanduan gadget. Contohnya media sosial ini seringkali justru dibuat ya tidak saling menghargai, saling menghujat, membuli begitu. Nah, menurut Romo ini bagaimana? Nah, harapan kaum muda yang menjapri saya, bagaimana media sosial ini tidak membuli, tetapi saling mengasihi dan saling menghargai. Begitu, Romo. Menurut Romo ini bagaimana, Romo? Kita diciptakan pada dasarnya baik. Dan kita mengembangkan apa yang sudah kita miliki, dimampukan oleh Tuhan, menciptakan segala sesuatu, juga pada dasarnya itu baik. Sehingga kalau menjadi tidak baik, itu bukan salah Tuhan.
Tapi salah kita sebagai manusia yang menyalahgunakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan untuk itulah kita harus berhati-hati menggunakan sarana yang sudah kita terima pada saat ini. Dalam salah satu doa, ya kan, yang dalam tulisan Paus, pesan Paus di hari komunikasi sosial dunia ini diakhiri dengan kata-kata yang bagus buat saya. Tuhan, ajarilah kami untuk keluar dari diri kami sendiri dan pergi mencari kebenaran. Ajarilah kami untuk pergi dan melihat. Ajarilah kami untuk mendengarkan, untuk tidak menumbuhkan prasangka, untuk tidak menarik kesimpulan terburu-buru. Ajarilah kami untuk pergi ke tempat di mana tidak seorang pun ingin pergi, untuk mengambil waktu agar memahami, untuk memperhatikan hal-hal yang penting, untuk tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak berguna, untuk membedakan penampilan menipu dari kebenaran. Berikanlah kami rahmat untuk mengenali tempat di mana dunia, tempat tinggalmu di dunia ini, dan untuk mengatakan dengan jujur apa yang telah kami lihat. Jadi, intinya, karena banyak yang jahat, banyak yang hoak, banyak ini yang menggoda, ya kan, dari segi keegoisan kita, pokoknya buat saya, untuk saya hebat, saya mau jadi terkenal, saya mau jadi begini, saya mau jadi begitu. Yang kedua, ini kan biasa ya, kita itu tantangannya adalah egois diri kita sendiri. Yang kedua adalah kekuasaan. Kita bisa jadi terkenal, jadi ini. Yang ketiga nanti bicara tentang duniawi yang kita bisa miliki. Itu tantangan-tantangan yang kita harus sadari. Jadi, begitu banyak tantangan, jangan lupa kuncinya. Satu, kita harus berdoa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya nggak kebablasan. Setiap ada rambu, kita harus rem. Setiap ada tanda-tanda, hati-hati, kita harus hati-hati. Kita harus berbicara kepada Tuhan, benar nggak nih saya? Udah oke belum? Mohon berkatnya Tuhan. Jangan kita tabrak terus. Wah, orang ini bagus, gini. Langsung follow, langsung ikutin semua caranya. Ya kita kan punya tujuan mau sampainya ke sana. Kita kan punya identitas, siapa diri kita. Jangan sampai kehilangan identitas, kehilangan arah, tabrak sini, hanya untuk diri saya sendiri, popularitas saya, dan juga akhirnya duniawi, bukan yang surgawi. Gitu, Suster. Oh iya, oke. Terima kasih banyak, Romo. Romo, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi dari kaum muda nih, Romo. Dia Japri, dia mengatakan seperti ini, Romo. Menurut Romo, kebetulan kan kita tadi ada TikTok begitu, Romo ya. Menurut Romo, apakah TikTok bisa menjadi sarana pewartaan? Karena nyatanya dunia kaum muda sekarang marak dengan hal-hal yang kadang terlihat tidak jelas. Jangan sampai kami, anak muda, terjerumus kepada pengaruh yang menghancurkan hidup pada tanpa ada arah dan tujuan. Apalagi sampai dengan kecanduan. Ini sangat berbahaya. Bagaimana menurut pendapat Romo? Ini Romo, pertanyaan yang sangat luar biasa. TikTok. Nah, oke, terima kasih Romo. Semua sarana yang ada di media sosial kan pada dasarnya dibuat untuk kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, semuanya hidup kita ini punya peta, punya map, punya tujuan. Siapapun kita, sebagai pribadi, sebagai komunitas, sebagai kelompok, organisasi, kita punya goals, tujuannya mau kemana. Nah, bagaimana sarana yang ada ini, TikTok ini, bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, kalau yang kita pakai, sarana ini malah
tidak sampai, tidak sama dengan peta kita untuk mencapai goal itu, kan artinya siapa yang salah gitu loh. Kita kan punya tujuan buat TikTok ini buat apa? Gitu. Targetnya apa? Targetnya siapa? Iya kan? Lalu kan ada caranya, strateginya. Ibaratnya tuh kalau kita dalam bermedia kan ada, apalagi yang bersifat rohani ini kan punya timeline-nya. Bulan Januari kita mau buat apa? Februari kita mau buat apa? Maret kita mau buat apa? Sesuaikan aja tema-temanya, sesuaikan aja targetnya, goals-nya. Misalnya, suster-suster, saya kasih paling contoh, suster-suster nih, mau untuk nerima, cari calon-calon. Bulan apa sih mereka akan melamar? Bulan apa akan ada tesnya? Kan kita bisa menyesuaikan itu, pengumumannya, ya kan? Cara TikTok-nya, menariknya, kan bisa kita ritme. Oh, bulan ini bulan Maria, bulan ini bulan kitab suci, bulan ini bulan arwah, bagaimana cara memperkenalkan spiritualitas kita. Untuk anak-anak muda, bagaimana sesuai dengan goals kita. Kita mau narik mereka supaya gabung dalam kelompok kita, supaya mereka juga tahu dalam apa yang menjadi dunia sekarang, mereka bisa ngerti. Kan kita punya banyak informasi. Informasi ini jangan salah kita pilih. Asal-asal hanya mau ngejar target followers. Asal-asal hanya mau ngejar targetnya monetisasi. Itu bagus, itu nggak salah. Buat saya itu benar. Saya bilang itu nggak salah. Tapi apakah hanya cuma itu? Yang paling utama adalah kita punya peta. Kita punya rencana. Gitu loh. Mau pergi, saya dari rumah, mau ke kantor. Saya nggak tahu jalannya, atau mau ke rumah teman saya. Kan saya mesti pakai Google Maps. Google Maps ini kan membantu saya untuk ke sana. Jangan sampai ya, meskipun memang muter-muter, tapi tujuannya ke sana. Cari jalan yang bagus, yang terbaik untuk sampai ke sana. Pengalaman salah, belajar lagi supaya sampai ke sana. Jangan salah, diulang lagi, putar-putar, malah tambah jauh, ya kan? Jadi TikTok bagus. Bagaimana bisa membuat orang suka cita. Seneng. Saya juga orang mau ikutan TikTok. Ya, saya ikutan. Joget-joget, nyanyi-nyanyi. Dan bagaimana nyanyi-nyanyi? Pertama lagunya, kontennya. Ya kan? Tujuannya buat ini apa? Bukan hanya untuk nambah followers, tapi ada tujuan esensial yang kita mesti pegang. Lagunya apa yang kita mau nyanyikan? Gayanya bagaimana yang kita? Apakah gayanya menjadi cocok nggak dengan identitas kita? Seorang suster menari-nari begitu, cocok apa enggak? Seorang anak muda menari-nari begitu atau goyang-goyang begitu, cocok apa enggak? Kan itu masing-masing punya kriteria ya buat saya. Identitas kita nggak boleh, privasi kita itu nggak boleh kita tabrak. Itu yang menurut saya ya. Jadi ada batasannya. Romo, teman ini di kelompok satu nanya sama saya, bolehnya kita pakai TikTok Romo untuk narik followers? Ya, saya bilang ya boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Ya kan? Tapi bagaimana cara menampilkannya? Ya kan, Romo bener, Romo pakai TikTok jadi banyak nih followersnya. Ya oke, syukur kepada Tuhan. Tapi harus sesuai dengan peta kita, ya kan, rencana kita dan juga privasi kita jaga, jangan kita tabrak. Gitu, suster. Iya, terima kasih Romo. Berarti aplikasi TikTok itu sebenarnya baik adanya ya Romo ya, tapi bagaimana kita menggunakannya seharusnya. Karena kan seringkali apalagi kita kaum religius, dengar TikTok itu sudah anti sekali. Nah, itu kadang menjadi pertanyaan. Padahal kan TikTok itu aplikasi, itu sama aja dengan Instagram, sama aja dengan Facebook dan YouTube. Tetapi, nah bagaimana kita memanfaatkan atau memakai aplikasi tersebut sesuai tadi yang Romo katakan, bukan hanya sekedar mencari followers. Nah, begitu ya Romo ya. Nah, karena pertanyaannya tadi kan TikTok, kontennya Suster, tadi kan kontennya anak-anak kan juga udah bagus ya kan? ya. Pasti kan punya temanya. Jadi jangan asal tampil, tapi kan punya sesuatu yang ingin kita sampaikan pesannya. Ada lagunya, ada tampilan logonya, ada caranya. Banyak loh. Kalau anak-anak sekarang ini sangat kreatif ya. Gunakanlah kekreativitas kita ini untuk kabar yang gembira, membuat orang sukacita, dan Tuhan hadir dalam peristiwa itu. Iya, betul sekali Romo. Nah, karena pertanyaan tentang TikTok, saya ada pantun. Nah, pantun ini disumbangkan oleh seorang suster, yaitu Suster Pantun. Nah, Suster Pantun. Pantunnya begini, Romo. Cintaku mentok,
Karena Juni Panjaitan main TikTok. Cakep ya. Main TikTok itu untuk mewartakan Tuhan, bukan untuk followers. Cakep. Oke, terima kasih banyak. Cakep. Terima kasih banyak Romo Andre untuk pemaparannya, untuk penjelasannya, dan jika ada teman-teman yang masih mau bertanya lewat raise hand, monggo. Sebelum kita menutup, ada kuis. Kalau tidak ada, kita langsung. Yang pertama kita mau mengumumkan. Mengumumkan langsung semua saja ya. Tadi seperti di awal, 1000 peserta lomba. Kita akan memilih 10 terbaik. 9 mendapatkan hadiah. Juara satunya adalah Clarissa Sonja. Mana Clarissa Sonja? Nah, Clarissa Sonja, juara 2. Ya, nanti akan ditampilkan TikToknya. Juara 2, Wanda Putri. Juara 3, Katarina Emi. Lalu yang paling terkreatif adalah Cindy Cirebon. Nah, yang kelima, Cindy Kebumen. Kebetulan ada 2 Cindy. Yang keenam ada si kecil. Nah, ini Nikita Tania. Yang berikutnya Vicky. Dan ke-8 Melisa. Dan yang 9 namanya Navanda. Namanya Navanda. Dan yang ke-10 Suster-suster Santa Katarina Pandega. Jadi semua mendapatkan hadiah. Semua mendapatkan hadiah yang mengirim TikTok. Nah, semua nanti akan kami berikan lewat transfer dan mohon menghubungi Suster Laurencia. 9 pemenang kita berikan hadiah. Dan sekarang mari kita saksikan penampilan yang terbesar ke-10 dulu ya, kita lihat dulu. Kira-kira TikTok, ini TikTok atau apa, nanti kita lihat. Ini dari Biara Suster-suster dari Santa Katarina. Monggo. Belum. Dibuka dulu. Ya, masih proses ya, Romo dan teman-teman semua. Iya. Nah, nanti juga kita akan melihat Clarissa Sonja, yang dimana dia mau memaparkan semangat-semangat Santo Dominikus dengan gayanya yang sungguh luar biasa. Apakah sudah bisa? Oke ya, kita saksikan dari Santa Katarina.
Oke. Langsung saja yang juara 1, Suster Loren. One, two, three, go. Santo Dominicus, Santo Thomas Aquinas, Santo Albertus Magnus, Santo Pius Lima, Santo Martin dari Porres, Santa Catarina dari Siena, Santa Rosa dari Lima. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Kita juga akan melihat yang terkreatif. Nah, yang terkreatif kira-kira siapa ya? Monggo, Suster Loren. Nah, ini paling kreatif saya lihat. TikTok sungguh luar biasa. Oke, terima kasih kepada teman-teman kaum muda yang sudah memberikan diri untuk bermain TikTok. Dan tentunya tadi TikTok itu yang kita lihat sarana untuk pewartaan Tuhan. Nah, melalui semangat Santo Dominicus. Oke, sekarang kita melangkah ke acara berikutnya. Kita masuk pada kuis berhadiah. Kuisnya berapa? Wah, tentu lebih dari 2, 3, 4. Nah, pertanyaan mohon dijawab dalam room chat Zoom. Siapa yang tercepat akan mendapat hadiah kuota sebesar 50.000. Satu kali menjawab mendapat kuota 50.000. Nah, siapa cepat dia dapat. Nah, maka jika teman-teman kaum muda bisa menjawab, langsung segera ketik di chat room. Jangan sampai terlewatkan ya, teman-teman kaum muda. Siapa yang boleh ikut? Romo Ipin juga boleh ikut. Siapa yang boleh ikut? Oh iya, ini ada pesan sponsor. Nah, tadi Yang sudah ngirim masih koma tadi, Suster. Nah, ada pesan sponsor khusus bagi yang sudah mengirimkan TikTok. Mohon dulu agar skip ya. Nah, karena hadiahnya biar dapat semua. Nah, yang TikTok jangan dulu, meskipun tahu jawabannya, jangan dulu menjawab ya. Oke? Pertanyaan pertama. Jarinya langsung di keyboard ya, cepat-cepat untuk menjawab. Kalau kalian tadi memperhatikan, nah dari awal pasti kalian langsung cepat menjawabnya. Siapa cepat itu yang juara. Apa tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun 2021? Ya, monggo. Yeay, belum ada ya.
cepat-cepat dia dapat. Jangan lewatkan momen ini. Datang dan lihat. Yang lengkap. Yang lengkap. Nah, ada yang lengkap katanya tuh. Ini Kristia. Datang dan lihatlah. Saking cepatnya, datang dan lihatlah. Datang dan lihatlah. Menjumpai orang lain kepadanya. Sudah ada siapa? Ive? Sudah ada Suster Ive. Datang dan lihatlah, menjumpai orang lain apa adanya. Ternyata yang lengkap adalah Ive. Datang dan lihatlah, menjumpai orang lain apa adanya. Provisiat kepada Ive. Boleh langsung menghubungi Suster Laurencia. Akan segera dikirim. Nah, jangan kemana-mana ya, kita tetap dalam Zoom ini karena masih banyak kuis. Sekali kuis 50.000 kuota. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mana jarinya? Di atas keyboard, tapi jangan salah-salah ketik ya. Tadi ada lihatlah, dalah. Mohon cara pengetikannya yang benar menurut EYD. Oke. Pertanyaan kedua. Ini pasti gampang, kalian tahu semua. Siapa nama narasumber dan nama anggota para suster yang ada di Biara Santa Catarina? Ya, cepat dia dapat. Yang lengkap dan para suster tadi Sudah ada. Dan para suster. Romanus. Dan para susternya. Para suster. Romanus Rafli Pindani. Oh, para susternya ya, para susternya belum. Iya, para suster. Yang lengkap, Romonya siapa? Para susternya siapa? Ayo, semangat. Semangat. Suster Laurencia dan Suster Susternya 5, Romonya 1 aja. Susternya ada 5. Kasih clue. L, N, K, R, F. Wah, clue-nya itu udah dikasih clue loh. Wah, ini ini lewat. Suster Antonia. Skip. Yang jawab suster. Udah hangus. Hangus. Nah, ini jadi kopean ini. Siapa yang mau cepat tulis? Kopas, ayo. Kopas. Siapa cepat dia dapat. Pertanyaan berikutnya aja, Beb. Ini. Itu Vincent. Iya. Ini sepertinya dari Cirebon. Mbak Ika dan Vincent. Romo Andreas Kurniawan OP. Suster Karina, Suster Florentin, Suster Norbertin, Suster Karina kok 2 ya? Suster Laurencia, Suster Rosi. Itu pasti bantuan Suster Pantun ya? Iya. Cirebon. Oke, selamat untuk Mbak Ika dan Vincent. Anda mendapat kuota. Silakan menghubungi Suster Laurencia. Oke, pertanyaan yang ketiga. Dominikan Awam. Oh iya, Mbak Ika ini Dominikan Awam. Muda. Vincent, Dominikan Awam juga. Calon OP. Oke, ya. Yang ketiga ini khusus pertanyaannya. Nah, kita meminta satu pertanyaan dari Romo Andre. Apakah masih ada Romo Andre? Boleh memberikan satu pertanyaan kepada... Masih. Oh iya. Romo, monggo Romo, satu pertanyaan untuk teman-teman kita, kaum muda. Kaum muda ya, suster-susternya kalau tahu pun di-skip dulu. Wah. Injilnya apa? Dari tema Komsos sekarang ini, dari Injil apa? Ayo, Injil apa? Ayo. Berapa ayat berapa? Injil apa? Berapa ayat berapa? Kalau kalian dapat apa tadi itu? Itu benar nggak, Romo? Nah, tuh. Mana yang benar? Sentera salah. Yang benar adalah
Intan Wati. Intan Wati pemenangnya. Yeay. Maaf ya Adventera, mendekati 39, masih kurang 7. Biar ke 46. Ya. Selamat untuk Intan Wati. Nah, Yohanes 4 ayat 39 sampai 2. Lebih jauh lagi. Romanus Rafli Pidandi. Ya, sudah ada 3 pertanyaan. Sekarang mari kita lihat dulu TikTok terkecil, anak kecil, tapi dia memberikan dirinya. Kita lihat siapakah dia. Eng. Ini anak kecil, masih SD, tetapi dia memberikan dirinya dan dia mewartakan lewat TikTok. Apa yang dia wartakan? Tentunya semangat Santo Dominikus. Ya, kita sabar menanti. Ternyata ya, hebat-hebat. Bisa menjawab. Yang kecil. Ya, sambil menunggu, masih ada pertanyaan lagi. Kira-kira pertanyaannya apa lagi ya? Wah, ini sepertinya yang TikTok, yang mengirim TikTok sudah tahu. Dan jangan menjawab, skip bagi pengirim TikTok. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari OP? Dan sebutkan salah satu Santo Santa OP. Iya, monggo langsung dijawab di chat. Room chat. Ordo Pewarta, Angel. Ordo Pengkhotbah, Santo Dominikan, masih Ordo Pewarta, Santo Thomas Aquinas. Ini siapa ya? Felix Lunardi. Ye, Provisiat. Felix Lunardi. Ini mana orangnya ya? Felix Lunardi, jangan-jangan ini udah mengirim TikTok ini. Felix. Ye. Mana ya? Masih adakah ini, Felix? Halo, Suster, ada. Provisiat ya. Kamu apakah udah mengirim TikTok? Bukan, Suster. Bukan. Ini sepertinya calon OP ini. Dia sudah tahu Santo Thomas Aquinas. Provisiat, langsung hubungi Suster Laurencia untuk hadiahnya. Masih ada lagi pertanyaan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan, apakah sudah siap Suster Lauren? Oke, kita dengarkan TikTok berikutnya. Saya Nikita. Sekarang saya akan mempelajari tentang buah semangat Santo Dominikus. Pertama, Santo Dominikus memulai dari belajar dulu ya. Pertama, semangat kedua adalah berdoa. Berdoa dan halo, saya nih. Sekarang saya akan mempelajari tentang buah semangat Santo Dominikus. Pertama, Santo Dominikus memulai dari belajar dulu ya. Pertama, semangat kedua adalah berdoa.
doa dan Ya, terima kasih Suster Laurencia. Kecil-kecil tetapi cabai rawit. Dia berusaha memberikan yang terbaik. Itu namanya Nikita. Apakah ada Nikita? Nikita kecil? Oh, sepertinya nggak ada. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kelima. Kita mau mendengarkan pertanyaan kelima dari seorang suster. Suster Karina, mohon memberikan satu pertanyaan untuk kaum muda. Nah, apa kira-kira pertanyaan untuk mereka? Ayo, Suster Karina. Dia sampaikan dulu ya. Oh, ada contekan. Lihat dulu pertanyaannya. Ya. Nah, ini dia. Tuliskan alamat lengkap Biara Santa Katarina, Yogyakarta. Ayo alamat lengkap. Cepat-cepat dia dapat. Alamat lengkap. Bisa di Google kok. Bisa di searching di Google. Ada di Google. Silahkan, monggo. Bisa di searching. Cepat-cepat dia dapat. Wah, ini pertanyaannya. Gang Pandega Duta 3 nomor 11 Yogyakarta. Angel. Jalan Kaliurang kilometer Pandega Duta nomor 11A Yogyakarta. Saint Catherine. Woi, yang pertama itu menjawab Rosa. Rosa, Jalan Kaliurang kilometer 55. Tapi ada yang lebih lengkap lagi loh, Suster. Mana Rosa atau ada yang lebih lengkap loh, Suster. Kristiana ya? Ada Adventera, Pandega Duta. Yang mana 11, nih? KM 55 Kaliurang, Manggung, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Semarang. Oh, ini betul. sering main ke sini sepertinya, Suster. Jadi dia tahu. Kristiana. Untuk Kristiana Adventera, virtual. Selamat, Anda pemenangnya. Adventera mana Adventera? Ini Rosa ini sepertinya nggak tahu ya alamat Pandega itu ya. Bagaimana ini Rosa? Padahal dia tuh tinggal di Pandega. Oke, selamat kepada Tera. Silakan menghubungi Suster Laurencia. Sekian pertanyaan kita, hanya 5 pertanyaan. Jadi, terima kasih untuk semua para Suster, Romo, Andre, kaum muda yang terkasih. Kita sudah mendengarkan banyak hal yang membuat kita semakin wawasan kita luas mengenai dunia medsos, dunia media sosial. Nah, kita tadi diajak media sosial ini sebagai sarana untuk mewartakan Allah, bukan hanya sekedar mencari viewers. Nah, tadi di pertama sangat menarik, di mana tujuan media komunikasi sosial memperkaya nilai-nilai kebenaran dan mengurangi hal negatif. Bullying sepertinya di kalangan kaum muda, membuli dan membuli. Nah, pada sore hari ini kita dicerahkan oleh Romo Andre, bukan lagi membuli, tetapi kita memperkaya nilai-nilai kebenaran, menyebarkan kabar gembira, tadi dikatakan seperti itu. Maka, terima kasih banyak untuk Romo Andre, para suster dan kaum muda, serta Romo Ipeng juga. Akhirnya, sampailah kita ke penghujung acara talkshow. Tapi sebelumnya jangan langsung keluar, kita akan ada foto bersama. Kita akan ada foto bersama sebelum doa penutup nanti. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua. Kami, secara khusus saya, mohon maaf bila ada kata-kata atau candaan yang kurang berkenan dari saya. Dan sekarang mari kita mendengarkan
sambutan dari Suster Florentin sebagai pimpinan komunitas Santa Katarina Pandega. Monggo Suster Florentin. Terima kasih Suster Norbertin yang memandu acara TikTok rohani dan sekaligus talk show di hari yang sungguh istimewa, yaitu Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Dan saya bersyukur bahwa khususnya kepada Romo Andre yang bersedia menemani kami untuk lebih memahami arti komunikasi melalui media sosial, melalui teknologi yang sekarang bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Karena kuliah pun kita menggunakan, sekolah pun kita menggunakan, semua sekarang tidak ada lagi tanpa HP di tangan dan media sosial. Dan bersyukur bahwa teman-teman, baik kaum muda, Bapak Ibu Dominikan Awam, Romo Ipeng, dan para suster, dan semua yang terlibat di dalam acara kami ini, terima kasih atas dukungannya, dan semoga apa yang kita terima pada hari ini, kita semakin jelas untuk berkomunikasi. Komunikasi kita pertama-tama kita jalin melalui Tuhan, sesama, dan alam semesta. Kita perlu untuk berkomunikasi kepada mereka seperti yang disampaikan oleh Bapak Paus, datanglah dan lihatlah sebagaimana adanya yang kita temui hari ini. Kita sapa mereka dengan senyuman yang termanis, yang dengan penuh sukacita yang bisa kita berikan, sehingga sarana yang ada, yang diberikan kepada kita, dapat kita gunakan dengan baik dan dengan pilihan-pilihan cerdas untuk mewartakan kabar sukacita. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita megang HP, saat itulah Tuhan beserta kita. Karena Yesus naik ke surga, Dia memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, untuk menuntun tangan kita ini, menulis, membuka, dan mewartakan apa yang ada di hadapan kita ini, yaitu HP ini maupun laptop atau bentuk media massa yang lainnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo dan tanya jawab kita hari ini, kita semakin diperkaya untuk menggunakan atau berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal, baik secara virtual maupun secara langsung. Kita sekarang mulai mengerti, memahami apa yang pesan dari Bapak Paus di dalam Hari Komunikasi Sedunia hari ini. Semoga pengalaman kasih ini semakin memberikan kita mampu untuk membuat pilihan-pilihan cerdas yang bermakna untuk hidup kita sebagai kaum muda, khususnya kita dapat memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang kita jumpai, baik secara virtual maupun secara langsung. Terima kasih Romo Andre dan juga para suster yang hadir sekarang, dan juga Romo Ipeng, dan mungkin teman-teman yang lain dari Dominikan Awam. Saya sungguh mengapresiasi dukungannya dan kehadirannya pada acara komunitas kami untuk menyambut jubileum ke-90 kongregasi kami
hadir di Indonesia. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, selalu bersemangat. Salam Veritas. Amin. Terima kasih, Suster. Terima kasih Suster Florentin. Salam Veritas. Semua untuk Tuhan ya. Oke, nah sekarang kita masuk pada sesi foto. Maka teman-teman yang off cam silakan di on cam terlebih dahulu. Iya, Suster Lauren, monggo. Ya. Sip. Layar kedua, gayanya Veritas. Nah. Kok nggak kerasa ya? Udah belum ya? Udah. Oke, sudah selesai? Oke. Nah, kita akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh Suster Rosi. Nanti mohon berkat dari Romo Andre. Tapi sebelumnya saya mau membuat satu pantun untuk kita semua. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di biara Santa Katarina. Mantap. Kami haturkan terima kasih banyak atas semua perhatian dan cintanya. Tuhan memberkati. Mantap. Oke, langsung saja Suster Rosi untuk menutup dengan doa. Terima kasih. Mari kita kembali bersatu di dalam doa untuk mensyukuri segala apa yang sudah kita alami pada malam hari ini dalam kebersamaan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu yang sungguh nyata kami rasakan melalui kehadiran Romo Andre di tengah-tengah kami, yang telah memberi pencerahan, memberikan inspirasi, dan mengingatkan kami untuk dapat semakin bijak di dalam menggunakan media sosial. Semoga kami, para suster dan juga kaula muda, semakin dapat memaknai dan terlebih menggunakan komunikasi sebagai sarana semakin mempererat tali persaudaraan di antara kami sebagai ciptaan-Mu yang sangat Engkau kasihi, dan terlebih bagaimana kami semakin mengakar dengan hidup-Mu sendiri melalui Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga keintiman kami di dalam menjalin keakraban di dalam kasih-Mu berbuah di dalam setiap relasi kami, membagikan kasih, membagikan sukacita, dan sapaan kami menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai ataupun yang kami bagikan sebagai sarana pewartaan akan Engkau sendiri, sehingga banyak orang yang semakin mengenal Engkau, dan terlebih bagaimana kami pun mengalami sukacita yang menjadikan hidup kami semakin bermakna dan memberanikan diri kami menjadi pewarta sukacita dimanapun kami berada. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Amin. Marilah kita mendapatkan mohon berkat melalui Romo Andre. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, para suster, karya, pelayanan kita, pekerjaan kita, pembelajaran kita ini selalu berbuah melimpah, dan kita semua, keluarga kita, komunitas kita, semua orang yang kita doakan, khususnya sahabat-sahabat muda yang menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk bisa menjadi pewarta kabar sukacita. Kita semua dilindungi dari segala penyakit dan mara bahaya, dan diberkati untuk bisa meraih harapan-harapan yang sudah Tuhan siapkan, yang lebih daripada yang kita bayangkan, dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima Romo Andre. Terima kasih banyak. Teman semua para suster. Teman semua.